love you tuh. Saya nggak ada ngomong I love you ke kamu. Ini kamu ngasih aku barang tulisannya I love you. Ya aku jawab. Tanggal berapa? Mantap sekali. Gimana mama nggak sedih sayang? Kalau setelah ini mama nggak bisa sama-sama sama kamu lagi, nggak bisa peluk kamu lagi, dan melihat kamu tumbuh besar. Maafin gue ya Roy. Gue udah berusaha semaksimal yang gue mampu untuk menjaga Reina. Tapi kenyataannya, Reina tetap lepas dari tangan gue Roy. Mudah-mudahan Bu Panti masih belum tidur. Saya sudah membiarkan Pak Al dan Bu Andin kehilangan Rena. Padahal mereka sudah sangat menyayangi Rena. Dan sekarang kita kembali mengambil keputusan kalau Pak Nino dan istrinya tidak memenuhi syarat untuk mengadopsi Rena. Saya khawatir Rena akan sulit mendapatkan orang tua angkat kalau begini. Iya, kasihan Rena ya Bu. Itu juga yang saya pikirkan. Padahal sejak hari pertama Bu Nur menyerahkan Rena ke panti, saya berharap Rena akan hidup bahagia nantinya. Bu Nur, itu kan gue. Jadi Rena itu, dia anak yang gue buang. Rena itu anaknya Mbak Andin. Siapa itu? Nggak ada orang. Anak-anak sudah tidur kan? Udah kan? Ya udah kita masuk. Untung gak ketahuan. Gue harus pergi dari sini. Apa ini? Nino berarti salah. Dia bilang kalau Nini diadopsi dan meninggal. Tapi ternyata Nini belum meninggal. Dan ternyata Nini juga adalah Reina. Ini kenapa jadi kayak gini? Ini adalah bayi dari saudara saya yang sakit keras. Saudara saya kritis keadaannya dan gak bisa ngurus bayi ini, Bu. Mungkin juga umur dari saudara saya gak akan lama lagi. Bayi ini belum punya nama, Bu. Nanti Ibu aja yang kasih nama. Bu, ini saya ada 10 juta. Terima kasih, Bu. Kalau begitu saya permisi ya, Bu. Mumpung saya di sini, mumpung saya ingat nih. Ada yang mau saya tanyain sama kamu. Mau nanya apa? Waktu Andin di penjara, anaknya Andin itu kamu yang ngambil kan? Beneran dia udah meninggal?
Ini gawat, ini gawat. Gimana kalau sampai Aldebaran tahu kalau ternyata Rena itu anaknya Mbak Andin? Terus Mbak Andin tes DNA. Dan dia tahu kalau ternyata Rena itu anaknya Nino dan Mbak Andin. Gue pasti gak akan dimaafin sama Nino. Gue pasti akan ditinggalin sama dia. Gak mau. Demplan. Apa Mbak? Kenapa sih senyum-senyum, cowel-cowel? Gak, cuman pengen mastiin aja. Lu beneran tadi nggak ngeliat foto? Duh, Mbak Mirna nanya terus lagi. Lihat nggak? Ih, foto apa sih Mbak? Kiki nggak ngerti bentuk sing yo opo. Kiki gak lihat sama sekali, beneran. Bener. Bener. Nggak sayang sama aku nih, nggak percaya ya? Sayang, yakin. Yakin, seyakin-yakinnya Mbak Mirna. Foto apa sih Mbak? Emang bukan Kiki kali ya yang ngambil foto dari lemari. Apa gue lupa naruhnya? Gak apa-apa, lupain aja. Gue mau ke toilet dulu ya. Mau ke toilet aja pamit. Ya kali aja mau ngikut bonceng di belakang. Aja jorok-jorok jadi uang. Ayo udah sana. Minta temenin Uya sana. Mau telepon Pak Randy aja ah. Untung aja Mbak Mirna nggak curiga. Foto itu emang diambil sama Kiki. Aku harap Rena gak sedih sih ya Mas. Kita tinggalin dia. Iya. Kasihan Rena. Kamu kenapa Mas? Kamu flu? Gue cuma mampet aja itu, nggak apa-apa. Ya udah, kamu tunggu di sini sebentar. Aku bikinin kamu teh ya. Sebentar. Udah. Nggak apa-apa, Nin, nggak apa-apa, Nin. Masa lagi flu lagi. Dibikinin teh kali ya. Oh, resepnya Mama tuh. Mungkin Mas Al suka. Ini kan foto aku sama Roy. Ini kan foto aku sama Roy. Kok bisa ada di sini? Duh balik lah. Nah ini dia nih foto yang gue cari-cari. Kan waktu itu gue udah pernah bilang sama lu. Ngapain sih masih nyimpan foto mantan? Siapa yang nyimpen foto mantan? Hah?
Lah gue kata, ini punya lo. Makanya gue pengen balikin. Waktu itu gue nemuin di lantai juga. Kan punya lo. Malah ini gue nggak tahu kenapa ada foto mantan gue ada di sini. Jangankan dia, gue nggak mungkin simpan foto mantan. Foto mantan suami gue aja nggak pernah gue simpan. Ini siapa tuh? Kiki mana? Panggilin deh. Gue mau tanya sama dia. Oh, yaudah. Bentar ya. Ih, udah tau aku ini takut cicak. Kok iso-isone cicak nyosrom ke dalam celemekku sih? Udah nggak ada kan? Udah nggak ada kan? Kan aku jijik. Lah. Ya kan? Kiki pinter kan? Nah, kan Ki? Fotonya Mas yang Bebek Roy sama Mbak Andin nggak ono. Ya. Se. Kan aku tadi kan dari sini lari-lari terus nggak ono. Ya. Aduh, kok badan saya makin sakit-sakit gini ya karena dipijit. Dari dulu emang saya nggak suka dipijit sih. Berapa mbak? Nggak usah bayar. Urusannya sudah beres sama Kiki. Permisi, semoga cepat sembuh. Makasih ya. Makasih sama Kiki ya. Iya. Rusak nih HP. Udah gak enak badan lagi. Ya udah deh. Besok aja servisnya. Sekarang tidur dulu. Kok HP Pak Randy nggak bisa dihubungi? Gimana nih? Apa tanya Bu Elsa ya? Oh, itu kan Mang Dadang. Tukang makam itu kan? Halo? Halo Bu Elsa, Ada apa Mang Dadang? Telepon saya malam-malam. saya nelpon Ibu mau ngasih kabar. Kalau tadi ada bapak-bapak cari saya. Dia nanya siapa yang bikin makam bayi yang namanya Nindi. Nindi itu Bu. Siapa orangnya? Saya juga nggak tahu. Dia cuma ngasih kartu nama. Namanya Randy. Mang Dadang sekarang dengerin saya ya. Mang Dadang tolong jangan hubungin orang itu lagi. Dan kalaupun Mang Dadang ketemu sama orang itu, jangan pernah sebutin nama saya. Halo? Halo? Halo. Gini deh, saya akan transfer 1 juta. Asalkan Mang Dadang ikutin apa kata saya. Baik Bu. Ini kayaknya Aldebaran belum tahu kalau Rena itu sebenarnya anaknya Mbak Andin. Tapi yang jelas, gue nggak bisa biarin Aldebaran dapat informasi apapun. Gue harus pastiin. Dan gue harus yakinin Mbak Andin kalau anaknya itu sudah meninggal.
ya fotonya. Nanti kalau ketahuan sama Mbak Andin, aduh, bisa bahaya iki. Nanti foto. Ki. Hah? Lo ngapain nungging-nungging begitu? Oh, nggak apa-apa kok Mbak. Ini nyariin cicak. Cicak dicari. Tuh dicari nama Andin. Katanya dia nemuin foto di dapur. Aduh, kacau iki. Woi, malah bengong. Udah burung sana. Iya sabar. Kan capek sih ya, napas dulu ya. Tap. Kok kan teanku. Tap. Ya itu ditungguin. Ya Mbak Andin. Ki, kau pernah lihat foto ini? Itu Foto ini kok bisa ada di sini? itu Mbak, apa namanya? Saya yang akan jelaskan kenapa foto itu ada di rumah ini. Kita ngomong di kamar ya. Aduh, Andin bakalan kena marah deh nih karena masih nyimpen foto mantan. Aduh gawat ini. Mbak Andin tahu nggak ya kalau Mas Ali itu kakaknya Mas yang Pepe Proy? Andin, udah pulang kalian? Sebentar ya, Ma. Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama Andin. Ini ada apa ya? Ibu. Kenapa? Gawat. Gawat kenapa? Ada apa? Kiki ngomongnya di kamar ibu aja ya. Ya, ayo Bu. Bu. Ibu. Apa? Di sini. Kenapa? What's happened? Ada apa? Oh, itu Bu. Mbak Andin nemuin fotonya dia sama Mas Roy di dapur. Foto Andin sama Roy? It's supposed to be, harusnya ada di tas saya. Aduh, oh my god. Pasti terjatuh dari tas saya. Foto itu sebelumnya ada di tasnya Ibu. Tapi Kiki nemunya di lemarinya Mbak Mirna, Bu. Terus habis itu Kiki ambil, Kiki bawa. Terus kayaknya pas di dapur jatuh. Lemarinya Mirna? Pasti dia nemuin waktu terjatuh dari tas saya. Aduh. Bu, kira-kira bakal jadi masalah besar nggak ya? Kalau sampai Mbak Andin tahu kalau Mas Ali itu kakaknya Mas Roy. Terus terang Ki, saya nggak tahu. I really don't know. Saya nggak tahu Ki. Aku mau nanya deh Mas sama kamu. Kenapa foto ini ada di rumah ini? Ini foto aku sama mantan aku yang sudah meninggal.
Aku benar-benar gak ngerti, Mas. Kenapa fotonya ada di rumah ini? Apa jangan-jangan Masalah kenapa ini? Stop. Jangan sentuh anak Roy. Saya bilang jangan sentuh anak Roy. Jangan sentuh anak Roy! Oh ya Al, mungkin sudah terlambat. Gua turut berduka soal Roy. Apa jangan-jangan kamu kenal sama Roy? Dan aku juga pernah ingat, Mas. Di dalam tidur kamu sebutin nama Roy. Kamu kenal sama dia? Apakah hari ini kebenaran akan terungkap? Apakah Andin akan tahu bahwa keluarga ini sebenarnya adalah keluarga Roy? Will she be okay with that? Apa dia bisa menerima ini? Or is she gonna be very upset? Atau Andin akan marah besar pada Aldebaran? Dan marah sama aku juga, karena aku sudah menutupi hal itu selama ini. Ya Tuhan, kalau memang kebenaran akan terbuka saat ini, aku hanya bisa berharap agar keluarga ini tetap utuh. Papa juga masih heran kenapa harus pakai kruk sih sebetulnya. Kamu lihat, ini Papa juga sebenarnya udah bisa. Ya udah ikutin aja dulu kata dokter dong, Pak. Ya, kamu istirahat dulu ya. Sebentar, Pak. Ma, aku minta tolong. Telepon aku ya. Penting. Tapi jangan ada papa. Papa nggak boleh dengar pembicaraan kita. Duh, Elsa kenapa lagi sih? Perasaan aku mulai nggak enak nih kalau udah begini. Pasti ada masalah baru. Sebentar ya, aku ambilin minum buat kamu. Oke? Iya, sayang. Semoga masalahnya Elsa nggak bikin aku pusing lagi. Halo? Ma, gawat, Ma. Ini gawat, Ma. Ada apa lagi sih? Ma, ini gawat, Ma. Aku takut Mbak Andin sama Al curiga, Ma. Ma, tolongin aku, Ma. Ini gawat. Curiga apa? Kamu kalau ngomong yang jelas dong. Oke, Ma, dengerin aku ya. Sekarang aku takut banget, Ma. Aku takut kalau Mbak Andin tahu kalau anak itu sebenarnya masih hidup. Mama tahu, anak yang Mbak Andin yang aku serahin ke panti itu ternyata belum meninggal. Dia masih hidup. Dan sekarang aku takut banget, Ma. Aku harus gimana kalau mereka tahu, Ma? Terus sekarang anak itu masih ada di panti atau udah diadopsi sama orang lain? Menurut Mama, kamu bicara jujur aja sama Andin dan Al. Kamu bilang sama mereka kalau kamu memang menyerahkan anak itu ke panti asuhan. Nggak bisa, Ma. Itu nggak mungkin. Ya, itu saran dari Mama ya, Sa. Emangnya mau sampai kapan sih kamu mau ribut terus sama Aldebaran?
Ini lama-lama mama ini jantungan. Kamu selalu aja bikin masalah, Elsa. Sekarang mama tanya sama kamu. Lagian buat apa kamu tutup-tutupin? Mendingan gue gak bilang ke mama kalau Rena itu ternyata adalah Nindi, anaknya Mbak Andin. Mendingan gue gak bilang soal ini ke siapapun. Enggak, Ma, gak bisa kayak gitu, Ma. Mbak Andin itu bisa marah besar sama aku, Ma. Udahlah, Ma, tolongin aku, Ma, sekarang. Oke, kamu mau apa? Kamu mau mama ngelakuin apa lagi, Elsa? Coba mama besok datang ketemu sama Mbak Andin. Mama ngobrol sama dia. Dan tolong cari informasi sejauh apa dia tahu tentang anaknya. Dan sejauh apa juga dia tahu kalau anaknya itu sebenarnya belum meninggal. Oke, ya udah. Besok mama akan coba bicara sama Andin. Mama akan datang ke restoran karena dia pasti ada di sana. Tapi jangan ajak papa, Ma. Aku nggak mau papa sampai tahu. Jangan keceplosan juga. Jangan sampai curiga. Ya, Ma? Ya udah ya, Elsa. Mama nggak bisa lama-lama ngobrol sama kamu di telepon. Mama takut nanti papa curiga. Iya, Ma. Makasih, Ma. Iya, sayang. Elsa. Kenapa sih banyak sekali kebohongan kamu? Mama udah capek, Sa, nutupin semuanya. Mau sampai kapan? Mas, tolong jawab. Itu karena saya sengaja. Sengaja apa? Ya pengen tahu aja mantan kamu tuh kayak apa, yang namanya Roy itu kayak gimana, pengen tahu aja. Aku benar-benar nggak ngerti deh, Mas. Ini foto ini udah lama. Ini foto jadul dan ini 4 tahun yang lalu. Kamu dapat dari mana? Saya Aldebaran Alfari. Saya bisa dengan mudah mencari apapun yang saya mau. Mudah. Tapi buat apa? Buat apa kamu cari foto aku sama mantan aku yang udah lama? Aku pernah bilang sama kamu kan, aku nggak suka istriku masih mikirin orang lain, nggak suka istriku masih mikirin laki-laki lain, apalagi mantannya. Apalagi beberapa kali kamu sering nyebut nama Roy. Mikirin apa sih, Mas? Aku nggak pernah mikirin mantan aku loh, Mas. Ternyata kamu segitunya ya? Kamu udah cinta banget sama aku, Mas. Iya. Kenapa pembahasannya jadi kemana-mana ya? Kan bukan ke arah situ pembahasannya. Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu udah cinta belum sih sama aku? Jawab. Belum. Kalau belum, tapi kenapa kamu seniat itu loh? Cari foto aku sama mantan aku. Itu artinya kamu udah cinta sama aku, Mas. Mas. Kamu tadi bilang mau buatin saya minuman kan? Buatin sana. Gak usah senyum-senyum, buatin. Nih, aku kasih foto aku sama mantan aku tuh, Mas. Ya, aku bikinin kamu teh dulu ya. Ma. Andin, ada apa? Ada masalah?
Nggak ada apa-apa kok, cuma ada sedikit kesalahpahaman aja. Ini aku mau ke dapur kok, ini aku mau bikin teh buat Mas Al. Oke. Apa benar nggak ada apa-apa? Kenapa rasanya gue ketakutan banget tadi? Karena Andin tanya-tanya soal Roy. Kenapa ternyata gue setakut itu kalau Andin tahu apa yang gue sembunyiin selama ini? Nggak tenang nih gue nih. Duh, gue ngeri banget ya Pak Bos bakalan ribut gede nih pasti sama Andin. Tadi kiranya Pak Bos tuh Andin masih nyimpen foto mantan lagi, ya kan? Aduh, gimana dong? Masalah yang sebenarnya nggak semudah itu Mbak Mir. Jauh lebih rumit daripada itu. Yang jadi inti masalah adalah cowok di foto itu tuh Mas Roy. Dan Mas Roy itu adalah adiknya Mas Al. Mbak Andin nggak pernah tahu soal itu, Mbak. Nganapin gue ngomong apa ya? Kayak ngomong sama tembok dah. Ngaji lo, sambet lo, handphone lo bunyi. Iya, Mbak. Ya Mas Al. Oke. Saya mau kamu pastikan nggak ada satupun foto Roy yang berserakan di rumah ini ya. Dan jangan sampai Andin tahu kalau Roy adalah anggota dari keluarga ini. Paham maksud saya? Iya Mas, ngerti. Kalau sampai Andin tahu, saya pastikan kamu dan Uya tidak akan pernah menerima bonus sampai 10 tahun ke depan. Ki, Pak Bos ya? Pak Bos ngomong kapan? Oh ini Mbak, katanya besok-besok kalau bersihin kamarnya Mas Al harus lebih bersih lagi gitu. Soalnya kemarin ada yang kotor gitu di pojok-pojoknya kamar mandi. Dia kagak ngebahas masalah foto. Hah? Foto? Enggak, tadi enggak dengan Mas Al bahas-bahas foto, Mbak. Al? Iya, Ma. Masuk, Ma. Oh. Hey. Kenapa, Ma? Jadi Andin belum tahu soal Roy? Belum, Ma. You know what, Al? Jujur, Mama sangat cemas. Takut sekali. Karena kita tuh kayak pegang bom waktu. It can explode at any time. Bisa meledak sewaktu-waktu. But then again, semua keputusan ada di tangan kamu. It's your call. Pesan Mama cuma satu. Jangan sampai keutuhan keluarga kita jadi taruhannya. Got it? Paham? Oke. Mama keluar ya. Elsa? Elsa? Mana lagi?
kebiasaan pergi nggak bilang-bilang. Dari mana? Kamu udah pulang, sayang? Kamu dari mana? Tadi perasaan aku masih nggak enak, sayang. Karena mikirin Reina. Makanya aku jalan-jalan dulu aja. Muter-muter cari angin. Pantes aja. Nino sayang banget dan selalu pengen deket sama Reina. Karena tanpa dia sadari, Nino punya ikatan batin sama Reina. Dan gue sendiri, tanpa gue sadarin pun, gue ngerasa sayang sama Reina. Karena dia emang keponakan gue. Tapi gue gak mungkin ngebiarin Nino tahu kalau Reina adalah anak kandungnya. Kalau Nino tahu, dia pasti akan ninggalin gue. Sedangkan gue gak sanggup hidup tanpa Nino. Ngapain berdiri aja situ? Kenapa kamu? Sayang, aku benar-benar minta maaf. Padahal kita udah berjuang sama-sama untuk dapetin Reina. Tapi ternyata semuanya sia-sia. Bahkan Papa juga minta untuk kita jangan sampai berpikiran lagi untuk mengadopsi Reina. Aku tahu kamu sedih. Aku pun juga sedih, sayang. Tapi ya mau gimana? Paling untuk sekarang, kita mulai untuk ngelupain Reina ya. Sesungguhnya, aku nggak tahu apa aku sanggup melupakan Reina. Diminum dulu, Mas. Mas, ada yang mau aku omongin sama kamu. Tidur sana. Saya bilang tidur, udah malam. Aku nggak bisa tidur, Mas, sebelum aku omongin ini semua ke kamu. Nanti aku begadang gimana? Terus aku sakit, nanti kamu yang repot lagi ngurusin aku. Udah malam, tidur. Mas, Saya bilang tidur. aku harus bicara ini, Mas. Ya udah, bicara apa? Tadi kamu bilang kamu belum cinta sama aku ya?
Dan kamu juga merencanakan pernikahan ini untuk hak adopsi Rena kan? Sampai hak adopsi Rena benar-benar dapat. Abis itu kamu lepasin aku pergi. Tapi kan sekarang kamu tahu, Mas. Kamu udah gak bisa dapetin hak adopsi Rena. Terus buat apa lagi, Mas? Kamu mempertahankan pernikahan ini? Ya, sebenarnya kalau kamu mau, kamu bisa suruh aku pergi, Mas. Saya, Andin Karisma Putri, membuat surat perjanjian ini dengan sadar dan tanpa paksaan. Bahwa saya akan berusaha terus untuk membuat suami saya, Aldebaran Alfari, mencintai saya dalam waktu 6 bulan. Sejak 24 Oktober sampai dengan 24 April. Namun bila dalam kurun waktu 6 bulan tersebut, Aldebaran Alfari belum juga mencintai saya akan menyerah. Ingat Pak, buat surat itu kan? Perjanjian pernikahan. Waktunya 6 bulan. Ya, aku tahu kok, Mas. Sekarang yang aku tanya kamunya. Apa alasan kamu, Mas? Alasan kamu mempertahankan aku masih pernikahan ini? Karena Rena. Hak adopsi Rena aja sekarang udah gak bisa kamu ambil. Jadi aku mau tahu alasannya. Aku mau tahu, Mas. Tolong dijawab ya. Andin bener juga. Apa alasan gue untuk terus pertahankan pernikahan ini? Apa bener gue udah nyaman sama Andin? Dan gue udah takut dia pergi. Saya. Apa, Mas? Kamu kenapa? Katakan, Mas. Saya Aldebaran Alfari.
Saya. Apa, Mas? Kamu kenapa? Katakan, Mas. Saya Aldebaran Alfari. Saya janji. Saya pasti akan bawa Rena pulang lagi ke rumah saya. Apapun caranya. Saya janji. Ya, selamat tidur. Udah malam. Kamu juga harus tidur. Jangan begadang. Kalau begadang sakit, saya lagi yang repot. Makasih minumannya. Selamat 3 bulan pernikahan ya, Mas. Aku gak mau pernikahan kita ini cuma 3 bulan. Atau 6 bulan. Walaupun sebenarnya kita jalanin ini gak mudah. Tapi aku mau selamanya sama kamu, Mas. Jangan baper. Makin lu baper, nanti lu makin gak bisa lepasin dia. Selamat malam ya, Mas. Si Mang Dadang ngapain sih nelfon mulu? Halo? Halo Bu Elsa. Mohon maaf Bu, saya mengganggu. Saya mau info ke Ibu.
Info apa? Tadi saya mau ngecek makam palsu itu, Bu. Saya lihat ada orang yang ngebongkar makam itu, Bu. Apa? Loh, Mang Dadang, kan saya udah bilang jangan sampai terjadi seperti itu, langsung cegah. Jangan biarin mereka bongkar makamnya. Saya kan udah bayar sama Mang Dadang. Gimana sih? Tolong dong. Ya, baik, Bu. Saya akan bicarakan kepada mereka, Bu. Tolong bapak-bapak, makam ini jangan dirusak. Nanti Bu Elsa marah. Yang telepon Mbak Elsa ya? Iya, Pak. Halo Mbak Elsa. Halo? Ini saya, Randy. Kuburan Nindi sedang saya bongkar atas perintah dari Pak Al. Tapi Pak Randy. Pak Randy, kuburannya kosong, Pak. Nggak ada apa-apa di sini. Bekas kain pun nggak ada. Ternyata kuburannya kosong ya, Mbak. Berarti selama ini Mbak sudah berbohong. Dan secepatnya saya akan laporkan ke Pak Al. Jangan. Tolong jangan kasih tahu, Al. Jangan kasih tahu. Jangan! Kenapa kamu teriak-teriak? Aku mimpi buruk, sayang. Mimpi apa? Nanti kalau gue bilang ke Nino, yang ada dia curiga. Terus jadi mikir, jangan-jangan anaknya Mbak Andin masih hidup. Mending gue gak usah kasih tahu. Aku mimpiin Reina, sayang. Ya mungkin karena aku sedih banget kali ya. Kita gak bisa ngangkat Reina jadi anak kita. Udah. Aku gak mau dengar soal itu. Kamu sendiri kan yang bilang kalau kita harus berupaya atau berusaha untuk ngelupain Reina. Iya sayang, aku udah coba untuk gak mikirin. Cuma ya gimana, aku ngeliat kamu sedih, aku juga ikut sedih. Aku ngerasa bersalah aja. Udahlah, gak usah dibahas. Aku mau ke airport. Aku mau jemput Mama sama Papa. Gue harus gimana sekarang? Gue gak bisa diem aja. Jangan sampai masalah ini sampai kebongkar. Kalau Reina adalah Nindi. Halo, selamat pagi Mbak Elsa. Siapa ya? Saya sekretaris dari Cantika Skincare. Ingin nge-follow up mengenai brand ambassador. Apakah Mbak Elsa bisa datang? Hari ini jam 10 pagi. Karena Bu Cantika ingin bertemu dengan Mbak Elsa. Oh, iya, bisa. Kalau gitu terima kasih banyak ya Mbak sebelumnya. Oke, sama-sama. Abis dari Cantika Skincare, kayaknya gue harus ke panti.
gue harus pastiin ke Bu Panti, supaya Bu Panti jangan pernah bilang ke Aldebaran soal asal-usul Reina. Pagi. Ketumben udah bangun. Iya, gue lagi mau nyiapin sarapan. Aduh, lu mah pakai repot-repot nyiapin sarapan. Kan gue digaji juga, udah biar gue sama Kiki aja. Lu duduk manis di ruang makan. Ya jangan gitulah, tapi kan gue tetap mau siapin sarapan buat suami gue. Begini, mantep. Tapi ngomong-ngomong, semalam Pak Bos marah banget gak sama lo? Gue udah ngebayangin udah takut. Enggak, aku gak marah. Hah? Serius dia gak marah? Kan lo nyimpen foto mantan? Kan gue udah pernah bilang sama lo, gue tuh gak pernah nyimpen foto mantan. Itu foto mantan gue karena Mas Al. Mas Al nyari sendiri, dia penasaran sama mantan gue. Pak Bos? Nyari sendiri? Wadaw. Wow. Beneran? Serius? Iya, kenapa sih? Wow, kayaknya dia cinta mati kayaknya sama lu ya. Masa sih? Iya. Sekarang gini ya. Apa coba nih kalau bukan namanya cinta mati? Dia penasaran nyari foto mantan lo. Berarti dia kan pengen tahu dong. Iya kan? Nah, gimana kalau misalkan lo Ping, hamil anaknya dia? Wah, lo minta pulau, minta negara mungkin dibeliin kali sama dia. Dicariin kali buat lo. Apaan sih lu, Mir? Semua orang hanya menilai apa yang terlihat, mendambakan apa yang mata tahu. Tidak ada seorang yang paham apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tanggaku ini. Kapan? Apanya? Oh, itu banyak makan. Silakan Ibu. Mama. 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 Ya Allah, kenapa tiba-tiba dada aku rasanya sakit banget ya? Tiba-tiba aku merasa gelisah. Dan aku keinget sama Rena. Ya Allah, semoga Rena gak kenapa-napa. Maaf. You okay? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Maafin aku ya. Bener gak apa-apa? Gak apa-apa kok Mas, bentar ya aku bersihin dulu. Gak usah. Biar Kiki sama Mirna aja. Udah. Ada apa, Din? Kamu kenapa? Gak apa-apa, perasaan aku coba gak enak aja mungkin karena aku mikirin Rena terus kali ya. Oh my God. Kasian sekali kamu, Andin. Pasti kamu sangat rindu sekali sama Rena. Padahal kalian berdua baru pisah kemarin.
Dan Mama ngerasain, Mama bisa melihat ikatan cinta ibu anak antara kamu sama Rena sangat dalam. I'm sorry to hear that, ya. So sorry, darling. Gak apa-apa, Ma. Mungkin karena aku udah sayang banget sama Rena. Dan benar-benar udah menganggap Rena seperti anakku sendiri. Makanya aku takut banget kehilangan Rena. Pak, maaf. Sebenarnya dari kemarin saya mau tanya, ada hubungan apa Bu Andin dengan istrinya Pak Nino? Dan bukannya istrinya Pak Nino itu namanya Bu Nur? Jangan-jangan Bu Astri udah sadar lagi kalau Rena itu adalah anak yang dulu dititipin ke panti sama Elsa. Semoga aja Bu Astri nggak bilang soal itu ke Elsa ataupun Nino. Aku berangkat kerja dulu ya. Ya, Mas, aku ikut ya. Aku kan juga pengen ke restoran Papa. Sampai. Baik, sayang. Baik, sayang. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rena, kamu kenapa sayang? Mama gak ada. Ya Allah, kamu nangis begini karena cari mama kamu. Salam Bapak dong, Ibu. Aku mau ngomong Papa sama Mama. Kalau saya terus-terusan membiarkan Rena ketemu Pak Al dan Bu Andin, Rena akan semakin sulit pisah sama mereka. Hal itu nggak baik buat Rena. Karena dengan kenyataan bahwa Bu Andin bekas narapidana, sudah sangat sulit buat Pak Al dan Bu Andin untuk bisa adopsi Rena lagi. Nggak bisa sayang. Mama sama Papa nggak bisa ketemu Rena hari ini. Ibu jahat. Rena? Nino, makasih ya udah sempetin jemput Mama sama Papa ke bandara. Sama-sama. Bener nih, Papa sama Mama nggak ngerepotin kamu sama Elsa kan, no? Ya enggak lah, Pak. Masa ngerepotin. Aku justru senang Mama sama Papa mau tinggal sama aku sama Elsa. Makasih, no. Iya, ya udah kita jalan. Kenapa, no? Sebentar aku angkat telepon aja. Oh iya, iya. Nggak lama. Iya, iya. Halo Rena sayang. Halo Om Baik. Tolong aku Om Baik. Rena, kamu kenapa sayang? Kok kamu nangis? Aku mau ketemu sama Mama sama Papa. Tolong aku Om Baik. Ya Allah, kenapa hatiku selalu bergetar setiap mendengar suara Rena dan mendengar Rena sedang sedih seperti ini. Aku nggak tega untuk menolak permintaan Rena. Sayang, kamu jangan nangis ya. Nanti Om kesana, Om ketemu sama kamu, ya? Iya Om Baik. Makasih ya Om Baik. Sama-sama sayang. Jangan nangis lagi ya. Wah, Ya, telepon dari siapa? Iya, sepertinya serius sekali. ada kerjaan sedikit karena ada masalah sama proyek yang terakhir ini. Yaudah, Ya, masuk aja dulu. ya. Bisa, Pak? Bisa. Aku bantu sendiri, Pak. Biar Mama bantuin Papa aja. Ya, Pak. Kamu ambil kursinya. Bisa, Pak. Iya, Pak. Bisa, pelan-pelan.
Gitu dong Pak, makannya yang banyak. Nanti habis ini minum obat ya. Tapi kalau makannya kebanyakan, nggak ada geraknya, bahaya mah. Nanti Papa udah kayak lontong bantet. Pak, abis ini aku mau ke restoran ya, mau ketemu sama Andin. Boleh kan? Boleh dong. Papa ikut juga ya? Nggak usah, jangan. Kamu kan belum sembuh kakinya. Biar kamu di rumah aja. Aku juga cuma sebentar kok perginya. Ya udah. Tapi hati-hati ya. Oke. Ya udah. Aku jalan sekarang nggak apa-apa ya? Iya sayang. Kamu makan sendiri? It's okay. Salam buat Andin ya. Bye. Bye. Maaf. Jangan lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tumben ya? Mama tiba-tiba mau ketemuan sama Andin. Apa ada yang perlu dibicarakan dengan Andin tanpa sepengetahuan aku? Tapi apa? Udah sampai ya? Makasih ya udah nganterin aku. Ya. Kenapa nggak turun? Alasan lagi, seatbeltnya rusak, macet. Apaan sih? Hah? Aku mau ngecek mas, kamu demam apa enggak? Kan semalam kamu flu, suara kamu bindeng. Berarti tehnya manjur itu. Turun. Saya sibuk. Turun. Apalagi? Turun. Aku cuma mau bilang sama kamu, tolong ya mas. Jangan cari-cari mantan aku. Apalagi foto-foto mantan aku nggak suka. Aku risih. Emang kamu mau aku cari foto mantan-mantan kamu? Apaan sih nggak jelas? Tapi emang kamu punya mantan ya? Maksudnya apa ngomong kayak gitu? Iya maksud aku kan, karena kamu orangnya kaku banget mas. Emang ada yang bisa tahan sama kamu? Cuma istri kamu doang mas yang bisa tahan, yang sabar. Ya nggak? Turun. Tuh kamu aja galak. Kamu kalau misalkan punya mantan digalakin gimana tuh? Turun. Iya mas, aku berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa makan siang.